Kita mulai dengan batu. Ada gede. Ya. Ada Jadi di sini ada batu. Ini yang nanti kita minta tamu untuk cari batu yang bisa dimakan yang mana. Kelihatan nggak bedanya? Enggak sih. Kalau ini batu asli, makan gigi taruhannya. Waduh. Kalau salah makan berarti challenge-nya di situ. Iya, jadi kalau salah makan, ya siap-siap. Kita nggak menyiapkan asuransi penggantian gigi. Kita mulai dengan batu. Ada gede. Ya. Ada Jadi di sini ada batu. Ini yang nanti kita minta tamu untuk cari batu yang bisa dimakan yang mana. Kelihatan nggak bedanya? Enggak sih. Kalau ini batu asli, makan gigi taruhannya. Waduh. Kalau salah makan berarti challenge-nya di situ. Iya, jadi kalau salah makan, ya siap-siap. Kita nggak menyiapkan asuransi penggantian gigi. Ada challenge-nya dia benar. Ya. Nanti ini course yang batu ini dia akan datang dengan lilin. Kita makan. Ya. Ini kalau kita makan. Kita nyalain semua. Ya, seperti ini. Jadi kalau ketemu batunya dicocolin di situ, yang bisa dimakan tapi. Tapi tekstur batunya sama kayak batu gitu atau lebih lembut sebenarnya? Lebih lembut. Lebih lembut kan? Berarti sebenarnya kalau kita megang ini juga sebenarnya ketahuan ya? Ya, cuman kalau di ini kita agak Betul. sedikit samarkan. Iya, makanya itu. Ayo challenge saya. Pilih. Langsung tinggal di sini ketahuan makanya yang ya itu. Itu ya, yang lebih jelek tuh. Ya. Lu masih tips yang lebih. Boleh Pak dites, mana tahu palsu. Asli. Awas Mas, dikeletak. Nah, dicocolin di situ sampai dalam. Ya. Masuk ke dalam. Ini. Ya, mentok. Nah. Karena cocolannya ada di bawah. Cocolannya itu sambal terasi. Kalau yang tentang yang di sana enggak kan? Enggak. Itu batu beneran kan? Itu batu beneran. Oke, habis dari situ ada namanya sigar cerutu yang itu isinya dari jamur. Jamur kita bikin, terus ada edible dustnya juga, jadi abunya itu bisa. Jadi cocolannya itu si abunya. Terbuat dari apa itu? Nah, Abunya terbuat dari apa? dari coklat. Berarti termasuk dessert? Enggak, itu antara savory sama sweet. Habis dari sigar, ini ada pumpkin soup standar klasik. Cuman di dalamnya ada scallop tartar. Terus scallop tartar di sini kita marinate scallopnya pakai ada tambahan paprika powder untuk ngambil efek spicy sama smoky. Karena pumpkin soup kita roast. Ya, jadi di oven, baru habis itu kita jadiin supnya. Kemudian kalau yang di journey 1 habis sup ada fish course, tapi yang ini habis sup kita langsung masuk ke beef course. Beef. Ya, beef course. Bedanya beefnya kalau di sana itu Australian tenderloin biasa, kalau ini Angus. Ya, Black Angus itu kita pakai yang 30 hari grain fed. Ya, 30 hari grain fed. Jadi sebelum disembelih dia karantina dulu 30 hari, cuma makan tidur dan makannya cuma biji-biji. Kemudian yang habis itu sama, pastanya sama kayak yang tadi. Pasta kita ada fish course.
bedanya dengan yang tadi, kalau tadi kita sear, kalau ini kita bake. Ya. Kita bake pakai istilahnya pakai mirepoix, pakai saya vegetable yang aromatik, kita bake, terus nanti sausnya itu lemon butter. Kalau lemon butter kenapa kita kasih lemon butter? Beda kita lemon butter kita dengan tempat yang lain. Kalau tempat lain bikin lemon butter itu jadi minyak. Ya, kalau kita lemon butternya masih kayak gitu, masih seperti. Jadi kita konsepnya cuma bikin soft butter, tapi kita infuse dengan lemon reduction. Gitu, jadi supaya kalau banyak orang yang makan lemon butter tuh agak geli karena yang dia lihat minyak. Ya, kalau kita masih tetap berbentuk seperti butter, soft butter. Oke. Dessertnya masih sama. Oh, sorry. Tadi habis dari sup sebelum ke beef, kita ada ini namanya refreshment. Ya, refreshment itu kita bikin namanya granita. Jadi bikin dari madu. Kalau yang ini kita bikin dari madu sama champagne. Lemon champagne granita. Granita itu kalau bahasa kita esro. Yang bahasa kita esro. Kalau bahasa kerennya granita. Ini pun sebelum kita ini batunya sebelum kita masukin granitanya, kita bukukan dulu pakai liquid nitrogen karena granita itu gampang banget dia mencair. Begitu kita taruh biasanya dia langsung mencair. Dan ini sudah kelamaan jadi efek liquid nitrogennya udah hilang. Biasanya sampai beku ini, sampai ada bunga-bunga esnya putih. Itu dessertnya sense 1, sense 2 sama tiramisu. Sense tiramisu. Ya di sini kita slide tiramisu. Sliding tiramisu. Ini brokoli puree masih klasik. Nah, course yang ketiga ini ada sup. Ini mushroom soup. Kita bilangnya second noodle. Nah ini yang gelifikasi. Kita bikin gel, tapi gel ini reaksinya di suhu panas, bukan di suhu dingin. Oke. Jadi ini ada mushroomnya di sini. Itu mushroom broth. Jadi di sini ada jamurnya yang sudah kita kasih namanya methyl cellulose atau methyl gel. Kita nanti kalau masuk ke tamu, di serve ke tamu, ini kita cuma contohin, selanjutnya tamunya yang akan bermain bikin mie sendiri. Ya, tamunya bikin mie sendiri. Dan ini kuahnya mesti panas. Ya, kalau kita bikin mie, kawan seperti ini. Tapi kita cuma bilang itu mie instan, tapi dia bukan berbentuk kayak mie biasanya ya. Dia pakai protein, tapi dia cuma seperti gel jadinya. Ya. Kalau di molekuler ini tekniknya namanya gelifikasi. Gelification. Kalau ini yang tadi itu spherification. Spherifikasi means dia ada reaksi kimia hingga kalau bahasa awamnya itu seperti kuning telur. Kalau kita lihat kuning telur, ada lapisan kulit di luar, di dalamnya masih liquid. Nah itu spherifikasi. Kalau di molekuler, tekstur barangnya itu jadi seperti itu. Sama kalau kita kaviar, kalau kita makan itu biasanya kan pecah di mulut. Kalau telur ikan. Nah itu kalau yang kecil gini namanya kaviar. Kalau ada yang lebih besar lagi namanya sphere. Ya, S-P-H-E-R-E. Sphere. Oke. Terus ini gelifikasi, jadi kita bikin mie dan ini kalau suhu dingin dia nggak akan bereaksi, justru dia bereaksi di suhu panas. Oke. Kemudian kita next course-nya ada itu ikan. Kita pakai ikan cod. Ikan cod itu ikan yang dagingnya warna putih. Biasa kalau di barbecue dia bilang itu snowfish atau butterfish. Kemudian ini yang foam
yang pakai soy lecithin, jadi dia akan stay di situ bisa berjam-jam, dia nggak akan jadi susu lagi. Jadi itu Dari susu. dari stok ikan, terus kita tambahin susu sama soy lecithin. Yang baru kita isi angin, kita blender, kita isi angin dalam, dia jadi foam. Ya, dan itu dia akan bertahan karena ada soy lecithin. Soy lecithin fungsinya dia stabilizer, dia jadi foam itu lebih stabil. Kemudian yang ini masih pasta itu klasik, cuman kita kasih foam lagi. Kalau sana foamnya dari ikan, ini foamnya dari keju parmesan. Untuk main course-nya klasik stick pakai red wine reduction. Terus nanti kita kunci dengan dessertnya essence tiramisu yang ada ucapan. Essence tiramisu nggak langsung keluar karena nanti kita susun langsung di meja. Jadi biar soalnya di sini. Oke. Ini yang essence 1, junior essence 1. Mau ke sebelah sana. Itu cemilan yang kita makan tuh sepanjang course. Itu almost course. Artinya sambil kita nunggu makanan itu datang, kita boleh sambil makan. Jadi nggak diam, nggak duduk diam. Oke. Nah, untuk starternya, ini bikinnya standar, klasik baked potato. Terus kita ambil isinya, jadi kita jadi mash. Lalu kita isi lagi. Di atasnya itu ada sour cream toppingannya, terus di topping untuk garnishnya itu ada nasturtium namanya, daun nasturtium itu edible juga. Terus second course-nya ada torch salmon belly ya, jadi yang ini torch salmon belly itu jadi fresh salmon, kita ambil bagian perutnya. Terus marinade kita cuma pakai Himalayan salt, jadi Himalayan pink salt. Terus kita torch, ya jadi kayak dilas, ya pakai api gitu. Nah, terus untuk di atasnya, di bawahnya ini ada black sagu crackers. Jadi kita bikin dari sagu mutiara, jadi kerupuk, pakai aktif charcoal hitamnya. Kemudian di atas ini ada kaviar. Nah, kalau di sini yang elemen molekulernya itu tomato kaviar. Mungkin kalau kaviar itu orang kira kalau nggak kaviar itu ikan. Jadi kita bikin replikanya. Ini yang tadi naikkan langsung sebentar. Prosorik dinner gitu. Maskernya boleh dibuka modelnya. Mundur di direk. Disiapkan 4 model lagi nanti yang di sebelah itu bisa ya, hujannya ya. Iya. Dessertnya basically ini tiramisu. Dessertnya basically ini tiramisu. Normal tiramisu, cuman kita deconstructed tiramisunya, jadi semua elemennya kita bisa-pisahin. Ada tiramisu, Kanan mundur. ada coklat,
terus kita nanti mau susun langsung di sini dan kita mau bikin nanti apa namanya, kita bikin frozen tiramisu nanti pakai liquid nitrogen. Oke, jadi pertama di sini ada lady finger. Lady finger ini untuk base nya wajib ada di semua tiramisu. Kemudian biasanya kalau di normal tiramisu lady fingernya itu ada di dalam dicelup di kopi. Nah, kopinya juga kita rubah pakai teknik spherifikasi namanya. Jadi kopinya sekarang jadi coffee sphere. Itu dia kita sekarang jadi ada lapisan kulit tipis di luar. Jadi masih liquid. Kemudian ada krim. Ini kita bikin jadinya kayak jajanan yang di pasar malam itu. Ya, jadi ini cuma kalau di pasar malam kan dia pakai di bowl. Kita pakai main boleh coba. Kalau main, cara mainnya sama aja tinggal punya aja. Sampai nanti kalau ada yang mau keluar, sebut aja. Kalau biasanya banyak yang makan. Jadi paling tangannya langsung masukin dulu, terus masukin. Ya kalau makin dikunyah, kalau kita punya tuh asapnya makin banyak. Kalau next, ini ada namanya, ini tiramisunya. Jadi tiramisunya ini kita bikin dari kuning telur, gula sama mascarpone. Jadi waktu kita tuangin karena di bawah itu suhunya dingin, jadi dia agak beku di bawahnya. Kemudian ada tanah. Ini tanah yang kita bikin dari coklat. Kalau ada tanah kan ada pasangannya, ada bunyi lubangnya. Terus sini kita kasih mixed berry. Ini yang kita pakai strawberry, mulberry, sama blueberry. Terakhir kita kasih dia edible flower di atas. Nah, sekarang kita mau bikin dia beku pakai liquid nitrogen.
Oke. Sampai di sini ya sudah jadi. Cuman belum boleh dimakan. Kita harus ada ritual dulu. Nah, jadi saya nanti abis ini panggil pesulap merah. Oke, jadi kita mau ritual dulu. Ritualnya kita mau main hujan-hujanan. Pakai deterjen. Jadi hujannya kita pakai liquid nitrogen. Ya, liquid nitrogen ini untuk informasi. Liquid nitrogen ini kan suhunya 195. Jadi apapun yang disemprotnya bisa langsung putih. Nah ini nanti yang saya lempar ke atas kita create efek hujan. Jadi nanti sensasinya kita tuh seperti kena air, kena es, kena embun. Ya ada. Dingin banget. Ya, kita di rumah kalau suhu freezer tuh maksimal minus 20. Ini minus 195, berapa kali lipat freezer tuh. Ya. Terus karena suhunya ekstrim, jadi nanti kalau misalnya dia nggak kaget, kalau misalnya ada yang kena kulit, entah itu kulit tangan, kulit muka, rasanya seperti antara perih sama gatal. Udah nggak kaget, jadi sudah siap-siap. Ya, oke, nanti mungkin saya lemparnya dari mana ya? Dari sini kan? Ini dari sini. Dari sini aja sih, biar kita ngambil dari sana, biar nggak backlight. Iya, backlight. Iya. Maksudnya duduknya di sini menghadap sana. Disiram, oh ditutup kok. Tambah gelap sih. Soalnya kalau saya lempar dari sini itu nggak bisa. Yang ada saya juga yang ikut mandi. Jadi lempar ini? Jadi harus lemparnya dari sini. Dan saya nggak perlu ada di dalam frame. Enggak, maksudnya yang biru duduk di sini diganti kita dari sana. Nah, oke enggak? Oke. Dibuka aja sih enggak? Enggak itu. Keteng lu gelap. Kok enggak itu? Enggak bisa. Nah, ayo mundur sih, mundur sih. Mundur terus. Yang pakai raincoat boleh dibantu duduk segera. Yang setelah itu ada lagi. Kembar ya, 4 orang ya. Di sini kembar kan? Kembar ya? Bro, gawian iku rambutmu kok beku dadi es batu kon. Hitung sih 3. Mas mundur Mas. Dah, yuk. Hati. Mundur. Yuk. Ya. Merah. Mundur ya. Ternyata cincinnya kembar. Agak mundur. Pakai zoom. Siap? 1, 2. Iya. Wih. Jadi sebelah ya. Mas Anton. Iya. Ayo kacamatanya ditutupi. Beku. Maskernya dibuka, Ray, maskernya dibuka yo. Maskernya nggak menarik ya. Gimana? Maskernya dibuka ya. Seru gawe. Saya membatasi kamera nggak bisa saya. Aman sih. Untuk duduk sebelah sini. Sensasinya sulis ya. Oh, jadi gelap merah. Adem nggak? Cuman sensasi dingin kena kulit kayak Nitrogen itu asalnya dari oksigen. Dikompres dia keluar dia bentuk fisiknya memang seperti air. Tapi begitu kita lempar dia ada reaksi lagi dengan oksigen. Jadi dia cepat. Cuman kalau kena kulit lumayan agak cekit. Iya, jadi antara perih sama gatal sih. Iya. Kalau aku bilang.
Enak. suhu badan kita suhu badan kena Sesuatu yang ekstrim. agak celekit gitu Nah, tadi. ini suhunya minus 195. Fish. Kita punya freezer di rumah Hah? maksimal minus 20. 20, Freezer. Ini berapa kali lipatnya? Tinggi sekali. Ih, sampai itu ya, keluar kayak saljunya. Ini minta bro, telepon aku dulu. Cukup, Rek. Apa itu nomor tuh mari bro? Efek bahayanya kalau kayak tadi ada kenangan ini terus Kena. tangan saya masuk keluar ini kayak ranting kering nih. Iya. Patahin bisa patah Cepet, bukan patah lepas. Bisa jadi kayak Soalnya membeku tiba-tiba kan. iya, jadi kayak terus sebenarnya